Shalom adik-adik, kita mengucap syukur kalau hari ini kita masih boleh beribadah walaupun melalui online. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan buat kita semua. Mari sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita mau bersama-sama berdoa. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita memuji Tuhan. Ikutin gerakan kakak ya. Siap-siap, ayo. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Yesus jagoanku, tak akan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, tak akan ku takut, sebab Dia pelindungku. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Yesus jagoanku, tak akan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, tak akan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa gulina, seperti Simson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Yesus jagoanku, tak akan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, tak akan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa gulina, seperti Simson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Mari adik-adik, kita tidak usah takut, karena Tuhan Yesus beserta kita. Dan tidak usah takut, Tuhan Yesus pahlawan kita yang melindungi kita semua. Amin. Yesus jagoanku, tak akan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, tak akan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa gulina, seperti Simson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Mari adik-adik, kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah jauh
langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita naikkan pujian ini lebih lagi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan jangan pernah menyerah. Amin. Jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Katakan jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Amin. Mujizat Tuhan saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Kami tidak akan pernah menyerah, Tuhan. Kami mau selalu rajin berdoa, karena kami percaya mujizat Tuhan akan dinyatakan. Tuhan Yesus akan pulihkan keluarga kami. Tuhan Yesus akan pulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan pernah berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan katakan dengan iman, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari adik-adik, saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat mengerti dan melakukan
firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, senang sekali berjumpa kembali dengan Kak Adi dalam ibadah sekolah minggu online. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjadi pahlawan. Sama-sama katakan dengan Kak Adi, menjadi pahlawan. Hari ini kita akan belajar dari kisah Yusuf. Yusuf adalah orang Ibrani yang kemudian diangkat Firaun menjadi pemimpin di tanah Mesir. Yusuf dikenal sebagai seorang pahlawan karena berhasil mengatasi kelaparan yang terjadi bagi bangsa Mesir dan juga bagi bangsa Israel pada waktu itu. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita semua juga pasti bisa dipakai Tuhan menjadi pahlawan bagi keluarga kita, bagi gereja kita, dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu kita bisa belajar dari Yusuf yang telah terlebih dahulu dipakai Tuhan menjadi pahlawan bagi bangsa Mesir dan juga bagi bangsa Israel secara khusus keluarganya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus senantiasa minta penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dalam Kejadian 39 ayat 2 dan ayat 23, di sana dituliskan bahwa Tuhan selalu menyertai Yusuf sehingga apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Nah, adik-adik sekolah minggu, supaya kita berhasil dan kelak menjadi pahlawan, kelak menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi gereja kita, dan bagi bangsa kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita harus senantiasa minta penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Setiap hari dalam doa kita, adik-adik sekolah minggu harus minta penyertaan Tuhan sehingga apa yang adik-adik kerjakan bisa berhasil, bisa beruntung dan menjadi berkat. Yang kedua adalah kita harus hidup takut akan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan memakai Yusuf menjadi pahlawan karena Yusuf selalu hidup takut akan Tuhan. Suatu kali istri Potifar menggoda Yusuf untuk tidur bersama dengannya. Yusuf tidak mau melakukannya karena hal itu adalah dosa. Bahkan walaupun istri Potifar menggoda Yusuf setiap hari berulang-ulang, namun Yusuf tetap konsisten menolak untuk melakukan dosa tersebut. Hal ini membuat istri Potifar menjadi sakit hati. Akhirnya dia memfitnah Yusuf dan Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Tapi Yusuf tidak menyesal karena Yusuf lebih memilih takut akan Tuhan walaupun tidak ada yang melihat. Nah, adik-adik sekolah minggu, supaya Tuhan memakai kita menjadi pahlawan, menjadi berkat bagi keluarga kita, maka kita harus hidup takut akan Tuhan. Kita harus senantiasa melakukan firman Tuhan. Dan kalau ada orang mengajak kita untuk berbuat jahat, melakukan dosa, melakukan kesalahan, jangan diikuti. Ingat, walaupun tidak ada yang melihat, Tuhan melihat perbuatan kita. Jadi sekali lagi, kita harus hidup takut akan Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus mampu berpikir positif. Sama-sama katakan dengan Kak Adi, berpikir positif. Adik-adik sekolah minggu, sebelum Yusuf menjadi pahlawan bagi bangsa Mesir dan bagi keluarganya, Yusuf telah banyak melewati proses dan tantangan yang sulit. Yusuf pernah dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Bahkan saudara-saudaranya menjual Yusuf kepada orang Ismail. Dan orang Ismail menjual Yusuf kepada Potifar, pegawai Firaun. Namun ternyata Yusuf tidak pernah mengeluh. Yusuf tidak pernah bersungut-sungut. Yusuf mengikuti setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Bahkan Yusuf dapat mengampuni dan tetap berbuat baik bagi saudara-saudaranya yang pernah menyakitinya, yang pernah memperlakukannya dengan kasar. Yusuf menyadari dan meyakini bahwa apa yang terjadi adalah proses supaya rencana Tuhan terjadi dalam hidupnya. Nah,
adik-adik sekolah minggu, untuk menjadi pahlawan bagi keluarga kita, bagi gereja kita, dan bagi banyak orang, pasti melewati banyak kesulitan dan tantangan. Tetapi adik-adik sekolah minggu tidak boleh mengeluh, tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh kecewa, tetapi harus berpikir positif bahwa apa yang kita alami, apa yang Tuhan izinkan adalah cara Tuhan untuk membawa kita sampai kepada rencananya, menjadikan kita pahlawan dan berkat bagi keluarga kita, bagi gereja kita, dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita bisa belajar kepada Yusuf supaya Tuhan memakai kita menjadi pahlawan. Maka kita harus senantiasa minta penyertaan Tuhan. Maka kita harus senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan. Roh Kudus pasti menolong dan memampukan kita. Dan kita harus senantiasa berpikir positif. Kalau kita menghadapi tantangan, kalau kita menghadapi kesulitan, ingat itu adalah cara Tuhan untuk menyiapkan kita masuk dalam rencananya. Sekarang kita masuk dalam ayat hafalan. Kak Adi akan membacakan untuk kita semuanya, kemudian hafalkan di rumah masing-masing. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi kakak ulangi, nanti kalian hafalkan di rumah masing-masing. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Silakan dihafal di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami juga mau dipakai Tuhan menjadi pahlawan seperti Yusuf dipakai Tuhan menjadi pahlawan bagi bangsa Mesir dan juga terutama bagi keluarganya. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menyertai hidup kami dan senantiasa berikan kami roh yang takut akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak mampu, tapi Roh Kudus akan menolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Ajarlah juga kami Tuhan Yesus untuk senantiasa berpikir positif. Apapun yang terjadi, tantangan, kesulitan, kami percaya itu semua Tuhan izinkan supaya rencana Tuhan terjadi dalam hidup kami. Makasih, bantu kami untuk senantiasa menyimpan dan merenungkan dan terutama melakukan firman-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Gak kerasa ya sekarang udah bulan Agustus. Nah, kalian tahu nggak bulan Agustus itu identik dengan tema apa? Ya, bener, tema kemerdekaan. Nah, hari ini kita akan membuat aktivitas dengan tema kemerdekaan. Hari ini kita akan membuat aktivitas payung kemerdekaan. Yuk kita lihat proses pembuatannya.
Kalau sudah jadi, payungnya akan jadi seperti ini. Kalian bisa menggantungkan tali untuk menggantung payungnya. Kalian boleh membuat payungnya 2 atau lebih ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.